hati-hati. Perjuangan kita harus tahu apa yang kita perjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezeki dan juga selalu semangat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini kita melihat dari teman kita seorang leaders. Beliau sudah lama mempelajari perhitungan atau matematika Al-Quran, numerik Al-Quran. Ini ternyata dihubungkan dengan kejadian VTube. Ini sangat ajib teman-teman, karena sudah banyak apa yang diperlihatkan dari hasil perhitungan matematika Al-Quran ini sudah banyak terjadi kepada VTube itu sendiri tanpa disadari. Apa yang disampaikan melalui perhitungan itu sudah terjadi pada VTube ini, padahal perhitungan atau matematika Al-Quran ini jauh hari sudah dikeluarkan oleh beliau, oleh Pak Yarman ini, sehingga satu demi satu permasalahan yang diuraikan di dalam matematika Al-Quran ini terbukti dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada VTube itu sendiri teman-teman. Oh ya teman-teman, dalam dunia ini kita memang tidak lepas daripada angka-angka, dan di agama Islam khususnya memang sudah mengatur hal seperti itu. Dan juga setiap di dunia ini kita semua bermain dengan angka-angka, baik itu kelahiran, baik itu munculnya apapun kejadian sejarah dalam Islam, itu semua berhubungan dengan angka-angka, dan juga ada angka di dalam kejadian itu, dan juga ada perhitungan di kejadian itu. Sehingga memang di dalam dunia Islam ilmu Al-Quran ini sangat menarik dibahas, karena memang bagi agama Islam ini adalah petunjuk yang diberikan oleh orang Islam untuk menjalankan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Nah inilah teman-teman, Pak Yarman ini kebetulan sedikit bisa memberikan paparan mengenai VTube dengan acuan matematika Al-Quran. Dan ini terbukti sebelum kejadian yang ada di VTube, beliau Pak Yarman ini sudah mengeluarkan dari perhitungan matematika Al-Quran, telah mengeluarkan hasil yang hampir sesuai, bahkan nanti satu persatu kejadian yang dipaparkan ini akan terbukti. Seperti ini teman-teman, kita bisa lihat beliau sampaikan bahwasanya dalam fitur VTech ini dilihat dari tanggalnya, launchingnya, tahunnya, lalu dibahas, beliau diuraikan ternyata yang jadi ada 9 permasalahan yang terjadi dalam VTube, dan ini mulai satu persatu terurai. Dari 1 sampai 9 permasalahan yang disampaikan sudah terurai, dan penyampaian Pak Yarman ini jauh sebelum masalah itu terjadi dan sekarang mulai terjadi. Yang pertama, apa permasalahan itu? Wanita yang menggugat atau yang akan melakukan penggugatan dan melakukan pemberontakan atau pembangkangan baik di arus bawah atau di tingkat atas. Ini sudah terjadi teman-teman di dalam VTube. Poin pertama yang disampaikan melalui dasar matematika Al-Quran ini sudah terjadi, karena VTube dilaporkan di Bareskrim kemarin. Inilah hubungannya poin yang pertama, karena di dalamnya ada seorang wanita, dan wanita ini adalah salah satu leader yang ada di VTube. Kita tidak usah terlalu jauh, yang penting kita sudah tahu bahwa itu sudah terjadi. Yang kedua, poin kedua di sini pengusiran atau penggusuran dari tingkat bawah sampai tingkat atas di VTube maksudnya. Dan yang ini teman-teman, ini yang akan bakal terjadi, insya Allah ya. Kita tidak mendahului, tetapi biasanya perhitungan seperti ini sedikit saja perbedaan. Kalau ada pun perbedaannya, dia tidak akan jauh dari perhitungan dari matematika Al-Quran. Begitu juga dengan kehidupan kita. Poin 2 di sini pengusiran atau penggusuran dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Nah, di sini teman-teman yang harus kita lihat, ini yang akan terjadi. Ada apa sebenarnya di VTube? Ada apa sebenarnya di VTube?
Jadi teman-teman yang mengatakan berjuang untuk meng-on-kan Fitup, hati-hati. Perjuangan kita harus tahu apa yang kita perjuangkan, siapa yang kita perjuangkan, sama siapa kita berjuang. Jangan sampai nanti poin 2 ini malah kena di dalam perjuangan kita. Kita harus tahu Fitup, di balik Fitup siapa yang punya Fitup, manajemen Fitup, kita harus tahu. Karena poin 2 ini akan terjadi nanti. Ingat teman-teman, perjuangan kita harus kita luruskan. Dan berikutnya teman-teman kita lihat di sini. Nomor 3, wanita yang diuji atau arti yang lain dengan ujian baik di golongan bawah atau golongan atas. Nah, berhubungan lagi dengan wanita. Kita tahu siapa wanita ini. Kalau saya kasih kata kuncinya, bahwasanya wanita ini seorang leaders. Orang yang sedikit berbicara, pembicaraan ini akan didengar sebanyak orang. Ya, kita nggak usah bahas, teman-teman sudah tahu siapa dia. Beliau ini nanti akan mendapatkan ujian. Paling tidak beliau ditempatkan antara 2 pilihan. Dan pilihan beliau ini akan mempengaruhi siapa? Mempengaruhi diri beliau sendiri. Yang jelas demi kemajuan beliau. Seorang wanita loh. Dan yang keempat, barisan dan juga artinya kerjasama yang teratur dan rapi. Ya, ini sudah pasti. Sebagaimana kerjasama antara leaders, members, dan manajemen Fitup yang saling berkesinambungan, yang saling dukung-mendukung, saling mendoakan, ini sudah pasti. Hari Jumat nomor 5, hari Jumat dilambangkan sifat kepatuhan kepada aturan. Baik member maupun perusahaan harus mematuhi semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya di bagian legalitasnya. Nah, ini harus kita tekankan, yang sangat penting berhubungan dengan Fitup, teman-teman. Bahwasannya pada saat pemerintah menginginkan perusahaan Fitup membayar VP member dan manajemen Fitup menandatangani kesepakatan itu, artinya apa? Artinya manajemen Fitup sanggup melakukan hal itu. Ini harus teman-teman pahami. Manajemen Fitup sanggup membayar VP para member. Jadi apa permasalahannya sampai saat ini VP Fitup belum on? Permasalahannya bukan di masalah pembayaran VP. Manajemen Fitup tidak bermasalah masalah itu. Artinya apa teman-teman? Pada saat manajemen Fitup menandatangani kesepakatan bersama pihak regulator, artinya dia mampu melakukan hal itu, membayar VP member. Artinya mampu. Tidak mungkin kita menandatangani, manajemen Fitup menandatangani kalau dia tidak mampu. Tapi tidak berhubungan dengan maintenance-nya. Bukan, tidak ada hubungan bahwasanya perusahaan tidak mampu membayar VP member sehingga terjadi maintenance. Tidak ada hubungan sama sekali. Tetapi hubungannya adalah ada sesuatu di dalam manajemen Fitup yang betul-betul harus diperbaiki, yang tidak bisa disampaikan ke depan publik. Ini adalah urusan internal manajemen Fitup. Dan ini nanti hubungannya terjadi di nomor 2. Ini hubungannya akan terjadi nomor 2 yang akan terjadi, insya Allah yang akan terjadi nanti. Nanti teman-teman lihat ya. Ini nomor 2 di sini ada pengusiran atau penggusuran dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Hati-hati, makanya saya sampaikan hati-hati. Perhitungan matematika Al-Quran, insya Allah perhitungan ini melalui perhitungan yang sudah terarah, yang sudah mempunyai metode cara perhitungan, bukan sembarang menghitung. Jadi teman-teman harus betul memahami. Jadi bukan asal nebak, apalagi yang ada yang menyampaikan itu nomor togel, angka-angka itu nomor togel. Janganlah. Ini sesuatu hal yang berasal dari tempat yang suci. Jangan dibikin permainan, jadi perolok-olokkan. Ini joke apa segala macam. Bahkan dijokkan dengan perbuatan togel, ini maksiat. Jadi Anda harus memperbaiki kalimat Anda. Bisa bermain, bisa bercanda, tapi jangan disandingkan dengan candaan yang maksiat. Ini akan merusak pikiran Anda.
Oke teman-teman, sampai mana tadi? Nomor 5 ya, hari Jumat. Jadi itu dengan tanda tangan yang disepakati pihak manajemen VTube dengan regulator, artinya manajemen VTube sanggup membayar. Terjadinya maintenance bukan karena tidak sanggup membayar VIP member, tetapi ada sesuatu yang perlu diselesaikan sehingga nanti betul-betul VTube ini hadir. Karena VTube teman-teman hadir ini bukan untuk menyelesaikan masalah member, dan ini adalah proses, saya bilang proses penjernihan, proses penyaringan agar orang-orang yang nanti ada di dalam VTube, baik itu member, baik itu leader maupun manajemen, ini betul-betul dimurnikan. Artinya apa? Diluruskan niatnya bahwasanya VTube hadir ini adalah bisnis yang besar yang akan membantu masyarakat Indonesia di masa depan. Ada misi yang besar di manajemen VTube. Jadi betul-betul manajemen VTube ini harus menyaring lagi kembali. Nah inilah teman-teman masalah internal yang harus diselesaikan. Kita doakan saja masalah internal itu bisa cepat selesai, dan juga mudah bagi manajemen VTube jika ingin men-on-kan. Nah, kita tunggu ya teman-teman kabar selanjutnya nanti. Oke, nomor berikutnya adalah dari perhitungan matematika Al-Quran. Nomor 6, orang munafik, artinya akan banyak terjadi orang-orang munafik, lain di mulut, lain di hatinya, dan juga akan terjadi fenomena orang-orang yang sifat bermuka dua. Orang ini sangat membahayakan di bisnis ini. Nah, nomor 6 ini adalah perhatian, warning bagi kita semua. Warning bagi kita semua. Apakah ini akan terjadi dan sudah terjadi? Kita nggak perlu menyebutkan kejadian-kejadiannya. Teman-teman semua pasti merasakan adanya orang munafik di dalam bisnis VTube ini. Hati-hati. Nah, ini juga berhubungannya dengan nomor 2 tadi. Akan terjadi pengusir. Nanti akan terjadi. Insya Allah itu akan terjadi. Jadi saya menyarankan lebih baik luruskan perjuangan kita. Kita berjuang sama siapa? Kita berjuang untuk siapa? Ini harus kita tahu ya, Pak. Harus kita pahami. Orang di dalam member bisnis, orang-orang seperti ini tidak bisa dihindari. Orang munafik dan orang bermuka dua. Jadi semua teman-teman, para leaders, para member, hati-hati. Nomor 7, langsung berikutnya, orang-orang yang dinampakkan kesalahannya. Artinya orang yang akan saling menjelek-jelekkan dan saling mencari informasi kesalahan orang lain. Tetapi ajaibnya kesalahannya sendiri pun akan terbongkar dengan sendirinya secara alamiah. Nah ini saya mau ketawa, makanya saya sudah di grup sudah tidak terlalu banyak komentar. Cuman saya membaca komentar itu ya sambil saya tersenyum. Karena memang ada beberapa yang secara tidak sadar memperlihatkan kesalahannya, maaf kalau kasarnya memperlihatkan kebodohannya sendiri, yang seharusnya dia bisa mulia, dia bisa terhormat, tetapi dengan cara sikapnya, dengan cara dia berkomentar, secara tidak langsung dia menjatuhkan kemuliaannya itu, dia menjatuhkan harga dirinya di depan orang banyak. Ini sangat disayangkan. Makanya teman-teman, kita semua berbeda, asal berbeda, bahasa berbeda. Jadi harus betul-betul kita saling memahami karakter-karakter orang. Karena di sini orang banyak. Nah, jadi baik-baiklah memposisikan diri kita sendiri. Jangan sampai apa yang kita keluarkan ini, pendapat kita keluarkan ini menurut kita benar, tapi ini adalah satu kesalahan yang besar. Sehingga kalau di Islam kita ingin mengeluarkan pendapat atau pandangan, kita harus betul-betul melihat dulu, menghayati dulu apa yang kita keluarkan ini benar atau tidak, melukai perasaan orang atau tidak. Kalaupun kita keluarkan, kita banyak-banyak istighfar, meminta maaf kepada Allah. Kalau saja komentar kita
ucapan kita bisa melukai orang, ini akan berdampak dosa buat diri kita. Makanya kita harus banyak-banyak istighfar. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Yang ke-8 ya, permasalahan yang terjadi. Ini ada surah At-Talaq. Orang yang memutuskan hubungan atau dalam arti yang lain akan terjadi pemutusan hubungan baik sesama arus bawah dan arus atas, pimpinan dan karyawan, dan kerjasama dengan pihak yang lain. Nah ini wanti-wanti juga teman-teman. Di angka 8 ini, surah Talak ini menampakkan bahwasanya ini yang akan terjadi. Ini tidak terjadi sekarang, tetapi akan terjadi. Ini pun membicarakan masalah internal fitur, internal di dalam perusahaan itu. Jadi kita sebagai member, satu saja yang perlu kita lakukan, doa. Kita mau berjuang seperti apa tidak akan mempengaruhi VTube itu on atau tidak. VTube akan bisa mengonkan dirinya sendiri tanpa harus kita bantu. Yang kita bantu itu cuma satu, doa. Ya maaf ya, artinya terkecuali daripada doa, kita tidak bisa, apa yang kita lakukan tidak akan mempengaruhi. Karena memang kalau VTube ingin mengonkan, dia onkan aja tanpa harus kita berjuang. Kita cuma satu tadi, bantu dengan doa. Dan yang ke-9, haram. Artinya sesuatu yang terlarang kalau dikerjakan akan mendapat ganjaran dosa. Dan begitu juga sebaliknya, bila ditinggalkan akan mendapatkan ganjaran pahala. Sebuah kata atau kalimat dari sebuah aturan yang dianjurkan, apabila kita kerjakan akan mendapatkan balasan atau ganjaran. Jadi setiap bisnis semuanya awalnya halal, baik. Bisnis apapun itu. Tetapi kalau sudah di dalamnya ada unsur pembodohan, jatuhlah dia haram. Kalau di dalam bisnis itu ada unsur judi yang melanggar syar'i, jadilah dia haram. Kalau di dalam bisnis ada unsur tipu menipu, jadilah dia haram. Bisnis apapun itu, jangankan itu, kita berdagang saja. Pada saat kita memainkan takaran timbangan, jadilah perdagangan itu perdagangan yang haram. Jadi teman-teman, VTube ini mau dimurnikan, mau disucikan sesuai dengan syar'i, tidak melukai perasaan orang, tidak melukai ekonomi orang, dan yang paling penting, tidak ada haram di dalamnya. Kalau masih ada itu, kita akan mengalami terus hambatan-hambatan sampai nanti betul-betul halal. Oke teman-teman, ini baru ya, permasalahan yang ada di 9 ini baru. Nanti ini banyak sekali penjelasan, dan penyelesaiannya ada di sini juga nih, di numerik Al-Quran yang dituliskan oleh Pak Yarman, bukan diciptakan oleh Pak Yarman, bukan dibuat oleh Pak Yarman, tetapi Pak Yarman menguasai metode numerik Al-Quran, metode menghitung matematika Al-Quran, sehingga dari metode ini langsung diambil dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Jadi bukan hayalan atau cocok logi ya. Teman-teman harus pahami, ini sudah terjadi, dan yang mengetahui tulisan-tulisan yang terjadi angka 9 ini adalah orang-orang yang dekat dengan manajemen. Oke teman-teman, itu saja penjelasannya dari numerik Al-Quran. Semoga kalian semua dapat dipahamkan, termasuk saya. Dan insya Allah satu persatu permasalahan ini akan terurai. Sekarang yang jadi pertanyaan, Anda berada di posisi yang mana? Oke, mungkin itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.